Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Pada kesempatan kali ini saya akan menjelaskan tentang perhitungan galian dan timbunan dalam Mash-Hole diagram di modul 13 ya. Sementara itu di modul 12 juga sudah ada materi tentang galian dan timbunan, bisa dilihat juga. Itu tentang faktor kembang susutnya setiap bahan, setiap jenis bahan, begitu kan. Kemudian juga ada beberapa metode perhitungan volume. Ada metode cross section, metode unit area, metode kontur area, seperti itu. Ini lanjutannya bagaimana menghitung atau membuat Mash-Hole diagram. Gitu ya. Di sini diberitahukan terlebih dahulu bahwa untuk menghitung galian dan timbunan pada proyek jalan, langkah pertamanya tentukan stationing atau jarak patok. Nah, jarak patok ini juga sudah ada modulnya sendiri, teman-teman bisa lihat di minggu-minggu sebelumnya ada modul tentang stationing, begitu ya. Nah, stationing ini nanti kita peroleh panjang horizontal jalan dari alinyemen horizontalnya. Itu sudah dilakukan di TB-nya. Terus yang kedua, gambarlah profil memanjang atau alinyemen vertikal sehingga terlihat perbedaan tinggi muka tanah asli dengan tinggi muka jalan. Nah, si alinyemen vertikal ini kan kita punya dua alinyemen ya. Yang pertama alinyemen horizontal, di mana kita merancang belokan, gitu kan ya, belok kanan, kiri, begitu. Kemudian alinyemen yang kedua itu alinyemen vertikal. Alinyemen vertikal itu tanjakan, kemudian turunan. Nah, kalau kita padukan antara alinyemen vertikal dengan muka jalan, nanti kelihatan di sebelah mana yang harus digali, di sebelah mana yang harus ditimbun, begitu. Nanti kita bisa lihat di diagramnya. Kemudian yang langkah ketiga, gambar alinyemen pelintangnya untuk setiap stationing sehingga didapat luas penampang galian dan timbunan yang diukur. Kemudian baru hitung volume galian dan timbunan. Ini penentuan stationing ini ada juga di modul yang khusus untuk stationing. Cuma di sini saya tuliskan lagi gitu. Oke ya. Nah, ini contohnya. Gambar yang ini adalah muka tanah asli proyek kita, kondisi muka tanah aslinya. Nah, sementara yang ini nih ya. Nah, yang garisnya tegas-tegas begini, ini adalah muka jalan, tinggi muka jalan kita. Nah, kalau sudah kita padukan, ya seperti ini, kelihatan kan mana yang harus ditimbun, mana yang harus digali. Nah, ini kondisi muka tanah yang asli. Nah, di sini adalah tinggi muka jalan kita. Maka di area sini kita harus timbun. Nah, di sini muka tanah aslinya segini nih, begini ya. Nah, di sini muka jalan kita yang ini. Nah, maka di sini harus digali. Begitu juga di sini ya, ada timbunan, di sini ada galian. Gitu. Nah, ini ada nomor station. Ya, bisa kita kasih nama station kita seperti misalnya sudah ada di materi yang sebelumnya ya, ada station-station penting. Misalnya ada station A, ada station CT, ada station SC, CS, begitu. Dan seterusnya. Ini jarak antara titik, jarak antar patok. Gitu ya, misalnya. Di sini 100, kemudian ada patok ada patok pertama, ada patok kedua, begitu seterusnya. Ya. Kemudian ini jarak langsung. Jarak langsungnya dari sini ke sini 100. Kemudian di sini 200, maka 300, 400 sampai di sini 500.
jarak langsungnya ya. Sampai di sini 600, sampai di sini 700. Nah, karena dari sini ke sini 200, maka dari sini ke sini ini jarak langsungnya 900. 900 tambah 100, 1000, 1000 tambah 100, 1100. 1100 tambah 100, 1200. Ya. Ini yang di atas jarak antar titik. Jarak antar titik kan per 100-100 ceritanya di kasus proyek yang ini ya. Per 100-100. Karena di sini daerah datar jarak antar patok 100. Ceritanya proyek ini daerahnya datar, maka antar patoknya 100, 100, 100 lagi, 100 lagi, 100 lagi, 100, 100 lagi. Kemudian di sini ada 100, ada 100 juga. Ini ceritanya digabung nih, ceritanya jadi 200 ya. Ini 100, 100, 100 begitu. Sementara ini jarak langsung, maka penjumlahan dari setiap jaraknya, dari sini ke sini jaraknya 100, maka di sini jaraknya 200 gitu ya. Maka di sini pasti nanti ini jaraknya 300, sampai di sini jaraknya 400, sampai di sini pasti jaraknya 500. Sampai di sini 600, terakhir ada 1200. Nah, kemudian selanjutnya ada tinggi muka tanah. Tinggi muka tanah di titik yang ini atau di stasiun yang ini, ya ini 10 nih. Kita lihat tinggi muka, tingginya adalah tinggi muka tanah ya yang ini ya. Nah, ini kita lihat ya, ini muka tanahnya yang garis yang ini nih, yang bentuknya seperti kurva gitu ya. Nah, di stasiun yang awal, anggaplah ini namanya stasiun A. Tinggi muka tanahnya kan di sini nih ya. Tuh lihat, 10. Nah, kita tulis 10. Nah, kemudian di patok yang ini, di sini patok yang ini, di sini ceritanya ada patok gitu kan. Tinggi muka tanahnya berapa? Lihat. Nah, ini dia tinggi muka tanahnya 15. Kemudian ini ada stasiun lagi, ada stasiun T. Misalnya namanya stasiun T. Tinggi muka tanahnya kan yang ini nih. Ya, kita lihat berapa tinggi muka tanahnya? 20. Nah, misal di sini ada stasiun gitu ya. Stasiun yang ini tinggi muka tanahnya berapa? Di sini nih kita lihat 22,5 gitu. Nah, kalau di sini ada stasiun juga, mau dicatat tinggi muka tanahnya, ya maka lihat di sebelah sini berapa. Kemudian yang ini ada stasiun yang penting, CT, tinggi muka tanahnya, lihat di sebelah sini. Nah, ini 15, misalnya tulisnya 15. Kemudian ini ada stasiun lagi TS1 misalnya. Tinggi muka tanahnya berapa? Lihat ke samping. Tarik garis yang lurus 10. Begitu terus ya, tinggi muka tanah. Tinggi muka tanah yang ini ya. Oke, sekarang ada tinggi muka jalan. Kalau tinggi muka jalan kita lihat ini ya. Nah, itu kan yang ini. Oke, di stasiun yang pertama ini stasiun pertama kita untuk tinggi muka jalan 12,5. Tulis di 12,5. Kemudian mau lihat lagi stasiun yang mana? Stasiun yang ini kalau mau dilihat juga boleh, tinggi muka jalannya yang ini. Nanti kita lihat nih ya, di bawahnya 15 berarti ya. Nah, kemudian misal stasiun yang ini, stasiun T, tinggi muka tanahnya yang ini, awas jangan salah. Tinggi muka jalannya yang ini, awas jangan ketukar dengan tinggi muka tanah. Ini tinggi muka jalannya. Nah, ini segini, di atas 15 sedikit. Nah, anggaplah 17,5 begitu. Stasiun CT, tinggi muka tanah dengan tinggi muka jalannya sama, 15. Nah, tulis di sini. Nah, itu kelihatan sama ya. Stasiun TS1 kebetulan juga berhimpit tinggi muka tanah dengan tinggi muka jalannya. Sama-sama 10. Tulis di sini 10. Kalau tinggi muka tanah dan tinggi muka jalannya sama, berarti bagus.
Di sana tidak ada galian, tidak ada timbunan, gitu. Kemudian kita teruskan pekerjaannya seperti ini, dicatat, gitu ya. Nah, kemudian di sini ada beda tinggi. Beda tinggi, ada baris untuk galian, ada untuk timbunan. Nah, ini kita tulis angkanya tergantung di lokasi tersebut terjadinya galian atau timbunan. Coba kita perhatikan di stasiun awal, ini stasiun awalnya ya. Jalan kita yang akan dibuat di sini, tapi muka tanahnya aslinya tanah kita di sini. Berarti kita harus nimbun. Ini harus nimbun segini nih. Ya, karena aslinya tanah kita cuma segini, sementara jalan kita tingginya segini. Mau kita timbun ya, nimbunnya berapa? Kita lihat di sini angkanya, tinggi muka jalannya 12,5, tinggi muka tanahnya cuma 10, berarti kita harus nimbun 2,5. Gitu. Ya. Nah, itu. Kemudian di sini juga di area sini, di sini jalan kita, di sini mau terjadi jalan kita, sementara muka tanahnya aslinya setinggi ini. Berarti ini harus digali. Nah, di stasiun ini terjadi penggaliannya berapa? Ya, tinggi muka tanahnya 17,5, tinggi muka jalannya 17,5, tinggi muka tanahnya 20, sehingga di sini terjadi galian 2,5. Ya, nanti di sini di stasiun ini juga dibikin irisannya, begitu dihitung. Kemudian di sini juga boleh dihitung, begitu ya. Nah, kurang lebihnya seperti ini. Ya. Nah, itu dia. Ini profil memajang ya, tadi sudah ya. Nah, ini juga contoh. Ini contoh kalau diplot di atas peta kontur. Nah, ini kita bisa lihat ya, di belakangnya ada background peta kontur. Ini peta kontur tanah nih. Tuh kelihatan ada ketinggian setiap kontur tanahnya. Ini 10, ini 15, ini 20, ini 25. Nah, plotannya seperti ini. Nah, ini persis seperti di tugas besarnya kan. Gitu. Nah, ini juga ada salah satu contoh mass hole diagram dari sebuah proyek. Ya. Ini sebenarnya pada intinya sih sama aja seperti ini. Cuma beda versi penulisan saja gitu ya. Di sini ada nomor stasiun, jarak antar titik, jarak langsung, tinggi muka tanah, tinggi muka jalan, kemudian beda ketinggian, sehingga di sini ada galiannya berapa, timbunannya berapa. Nah, ini versi yang berbeda saja, padahal intinya sih sama. Ya, gitu. Ini ada distance, jarak, ada volume, ada cut, ada fill. Cut adalah gali, fill adalah timbun. Sehingga di sini perlu borrow tidak, maksudnya ada kekurangan material tidak, ada waste atau tidak. Waste adalah kelebihan. Kemudian diperlukan hole, hole maksudnya tanah yang harus digeser. Kalau kita punya galian, kemudian ada lokasi yang harus ditimbun, berarti tanah bekas galian itu kita haul ke lokasi yang harus kita timbun, gitu. Kita geser gitu ya. Nah, ini jaraknya 103, dari sini ke sini 62. Dari sini ke sini ya maksudnya 103, dari sini ke sini 62 meter, dari sini ke sini 67 meter, dari sini ke sini 50 meter, gitu terus
Selanjutnya volumenya dalam kubik di area sini, dari sini ke sini ada volume 7.012 meter kubik. Di area sini ya, di area yang ini ada volume 3.314. Kemudian di area yang ini sampai sini ada volume 3.600 begitu. Terus kemudian jadi kita harus hitung cut-nya berapa, fill-nya berapa, borrow atau waste gitu. Nah, ini ya. Di sini kita lihat area yang ini ada 7.012, di area sini 3.300 ya. Nah, ini cut atau fill, kita lihat. Nah, ya, yang ini yang melengkung-melengkung ini adalah muka tanah asli di proyek kita. Aslinya muka tanahnya begini. Nah, sementara level yang mau kita buat jalannya, ketinggian muka jalan kita, ini di sini nih muka jalan kita. Ketinggiannya begitu ya. Sehingga kalau muka aslinya segini, nah mau bikin jalannya di sini, berarti di sini harus di-cut ya. Di sini harus di-fill. Di sini harus di-cut, di sini harus di-fill, di sini di-cut, di sini harus fill ya. Ini kita cut-nya atau menggalinya berapa? Volumenya area sini tadi 7.100, area sebelah sini 3.300. Sehingga kita harus gali 10.326. Ya, di sini mau kita isi atau mau kita timbun. Nimbunnya berapa? Dari sini ke sini 3.615, dari sini ke sini 3.216. Sehingga harus kita timbun atau kita fill, nulisnya di area yang fill nih, fill 6.831. Kemudian area yang ini ya, karena muka tanah kita muka jalan kita di sini, tanahnya segini, maka harus kita gali atau cut. Cut-nya seberapa? Nah, ini sudah ada datanya. 4.435 sebelah sini, kemudian area yang ini 4.578. Sehingga harus kita cut totalnya 9.000. Nah, di sini ada area yang harus di-fill atau ditimbun besar sekali. Keperluan timbunannya adalah setelah dihitung area dari sini ke sini 9.300, area dari sini ke sini 5.600. Sehingga di sini perlu timbunan 14.900. Nah, area selanjutnya sama seperti itu. Ya. Nah, sekarang kita lihat untuk geser materialnya. Penggeseran materialnya kita lihat ya. Di sini kita ada material yang sudah kita gali. Ya, 10.000. Kemudian di sini kita perlu timbunan sebanyak 6.800. Maka kita geser material yang sudah kita gali dari sini, kita geser sebanyak 6.831 ke sini. Ya, di sini kita timbun ke sini 6.800, berarti masih ada sisanya kan sekitar 2.000 sekian gitu ya. Nah, kemudian lagi ini berarti masih ada sisa ya dari tanah yang ini setelah ditaruh di dump di sini masih ada sisa. Ini kita potong lagi 9.000. Nah, di sini ada keperluan yang besar, maka untuk menutupi keperluan yang besar ini yang 14.000 ini, maka cut yang dari sini kita haul saja ke sini. Masih kurang ya. Keperluannya 14.900, baru kita tutup dengan 9.013. Maka tadi sisaan yang di sini, sisaan di sini tadi ternyata 3.400 ya. Kita haul ke sini, kita geser ke sini, seperti itu. Nah, pada kasus sisi sebelah sini juga sama, di sini ada cut sebanyak 7.600,
tapi kita perlu fill daerah sini 5.747. Nah, ada galian 7.000, keperluannya 5.000, berarti dari 7.000 galian ini kita bisa geser ke sini 5.700 ya. Masih ada sisa 2.429. Masih ada sisa ini, kita geser ke sini. Ya, yang 2.400. Nah, fill yang ini kebutuhannya 4.900 sudah cukup belum ya? Sudah dapat sumbangan dari sini 9.013, dapat sumbangan dari sini sisa nutupin yang ini tadi ya 3.000. Kemudian dapat sumbangan dari cut yang ini 2.400. Nah, sudah tercukupi belum 14.900? Ternyata belum cukup. Masih kurang. Kurangnya berapa? Kurangnya 558 meter kubik. Coba teman-teman nanti hitung ulang ya. Barangkali ada koreksi, ini benar atau tidak gitu ya. Ini tapi masih kurang untuk menutupi ini sebanyak 558 meter kubik. Itu. Oke. Nah, di sini tertulis material kurang sebanyak 558 meter kubik. Nah, ini adalah penjelasan yang lebih detail dari proyek yang ini tadi. Ya. Ini station 0, ini station jarak 0, ini jarak 103, jarak 165, gitu. Jarak 232, dan selanjutnya perhitungan jarak tinggal dihitung saja, hitungkan. Ini volumenya, volume yang tersedia. Kemudian ini kumulatif volume tadi 7.000 ditambah 3.000 dapat 10.000 begitu ya. Di sini cuma ada 7.000, setelah sampai sini ditambah 3.000. Jadi di posisi yang ini tadi ada kita punya 10.000 nih di posisi yang ini gitu ya. Kemudian ternyata di sini kita punya keperluan 3.600. Di sini kita punya keperluan 3.600 dan 3.200 ya. Punya keperluan minus 3.600 dan punya keperluan 3.200. Sehingga 10.000 yang ini kita geser ke sini untuk menutupi keperluan yang ini, sisa 6.700 kita pakai lagi untuk menutupi yang ini, sisa 3.400 ya. Kemudian di lokasi ini kita punya cut 4.400 ya, sehingga kita punya tabungan material 7.900. Di lokasi selanjutnya kita punya cut 4.500. Kita punya tambahan material lagi sehingga material kita ada 12.500. Tapi di lokasi selanjutnya kita butuh nimbun 9.300 dan 5.600. Kita harus nimbun atau kita kurang 9.300, kurang 5.600. Tabungan yang 12.500 ini kita tumpahkan ke sini 9.300, sisa 3.100. Kita tumpahkan lagi 5.600, ternyata kurang karena tadi sisanya 3.193. Di sini kita kurang 2.429 ya. Kemudian kita lihat lagi di area sini ada galian 4.300 dan 3.200. Ini kita punya galian 4.300 positif dan positif 3.200 gitu ya. Kemudian tapi di sini kita perlu nutupin atau kita perlu nimbun 2.000 dan 3.600 gitu ya, sehingga nanti terakhir kita tahu bahwa proyek kita kekurangan 558 ya. Kekurangan ini sebenarnya bisa kita lihat cukup dari diagram yang ini
tanpa perlu kita lihat perhitungan detailnya, gitu ya. Dari diagram yang ini kita sudah bisa tahu sebenarnya. Oke, ini grafiknya kumulatif volume dan jarak gitu ya, dari titik 0 ke titik 103 ke titik 165 dan seterusnya begitu ya. Nah, mudah-mudahan penjelasan ini bisa membantu untuk lebih memahami galian dan timbunan ya. Tapi jangan nanya ke saya, "Ibu ini kok tahu-tahu dapat volume 7.112, 7.012, ini dapat volume 3.300, dapatnya dari mana?" Ya, dapatnya caranya adalah kita menghitung volumenya, ada di modul sebelumnya. Ya, cara menghitung volume ini bagaimana sih? Ada di modul yang sebelumnya, begitu ya. Oke, ini adalah sudah ringkasan dari perhitungan volumenya. Oke. Nah, selamat belajar, mudah-mudahan bisa dipahami dengan baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.